Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa may yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ya, sebelum Ustaz masuk ke materi ya, Ustaz mau tes semangat kalian dulu di pada pagi hari ini nih. Ya, coba yang ikhwan, kaifa halukum? Masya Allah, taib. Sekarang yang apa? Kaifa halukum? Masya Allah. Ya, sekarang Ustaz mau nanya sama kalian. Ada yang tahu nggak apa nama benda ini? Coba Ustaz mau tanya sama yang Ahwat. Ahwat, apa nama benda ini? Sutra. Yang ikhwan, apa nama benda ini? Sutra. Jadi ada yang tahu nggak tema kita pada pagi hari ini itu apa? Ya, ditulis coba. Yang mau tulis, yang mau pensil ditulis. Ya, jadi judul kita pada pagi hari ini adalah hukum dan manfaat sutra. Coba ditulis dulu judulnya. Hukum dan manfaat sutra. Ya, judul kita hukum dan manfaat sutra. Ya, saya tulis semuanya. Yang hebat saya tulis belum? Hukum dan manfaat sutra. Sudah? Yang akhwat sudah ditulis? Hukum dan manfaat sutra ya. Nah, pembahasan yang pertama, sebelum kita masuk ke hukum dan manfaat sutra, ada yang tahu nggak? Apa sih itu sutra? Ada yang tahu? Ya, yang pertama pengertian sutra. Sutra adalah yang pertama pengertian sutra. Sutra adalah sesuatu yang diletakkan oleh orang sholat di depannya untuk menghalangi orang yang lewat di depannya. Sutra itu ya bisa berupa tongkat, pecut, pohon, hewan hingga kendaraan yang umumnya kita lihat. Orang yang menggunakan sutra untuk sholat adalah berupa tiang, tembok atau menghadap orang di depannya ya. Jadi tembok yang seperti ini nih ya, yang ada dua ini bisa kalian pakai buat sutra untuk sholat. Ketika sholat sunnah qobliyah atau sholat sunnah ba'diyah bisa. Ya ini tiang tembok ini bisa kalian pakai sutra buat sholat. Ya, ada juga contohnya seperti ini. Coba Ustaz mau maju, Naif, coba maju sini Naif sebentar. Maju sini Naif. Sama siapa ya? Sama Ilyas, boleh Ilyas ini kamu Ilyas. Contoh doang ya, gue usah tanya salah aja. Coba kalau sholat menghadap kiblat ke sana menghadapnya. Ya, Naif di sini di sop pertama, Ilyas di sop kedua. Nah, Naif ini jadi sutranya si Ilyas. Paham nggak? Ya, jadi kalau misalkan ada orang depan Ilyas ini, Ilyas harus menghalangi. Tapi kalau misalkan Naif di depan doang berdiri tapi tidak sholat, gitu atau enggak Naif dalam posisi duduk, apa orang boleh lewat sini di depannya. Ya, jadi Naif ini sebagai sutranya Ilyas, ya, paham.
Dah, duduk. Ya, bisa juga seperti itu, juga bisa tiang atau tembok. Ya, ini pengertian dari sutro. Sekarang kita masuk ke nomor 2, hukum sutro. Ya, ini adalah hukum sutro. Hukum sutro adalah sunnah bagi orang yang sholat baik ketika menjadi imam atau sholat sendirian. Ya, ditulis dulu coba. Hukum sutro adalah sunnah bagi orang yang sholat baik ketika menjadi imam atau sholat sendirian. Hukum ini berlaku ya di dalam bangunan ataukah di ruang terbuka. Dalil dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa ucapan dan praktik telah menjadi dalil akan hal ini. Hukum sunnah ini berlaku bagi orang yang sholat ketika khawatir ada yang lewat di hadapannya ataukah tidak. Sebagian ulama ada yang menganggap masalah ini masuk dalam hukum wajib. Ya. Adapun makmum, ia tidak disunahkan mengambil sutro karena tidak ada anjuran mengenai hal ini. Sutro imam itu sudah menjadi sutro untuk makmum. Dari Ibnu Battal, Ibnu Hazm, dan Al-Qadiyat bahwa makmum tidak diperintahkan untuk mengambil sutro. Nabi SAW pernah sholat menghadap tombak kecil. Sahabat menjadi makmum bersama beliau ketika itu tidak mengambil sutro sendiri-sendiri. Ya, jadi ketika kalian sholat berjamaah, ketika kalian posisi menjadi makmum, imam kalian itu ya sudah menjadi sutro di depannya. Ya, jadi kalian tidak perlu mengambil sutro lagi masing-masing ya. Misalkan sholat berjamaah, ngambil anak kelas 1, ngambil sutro 1, ngambil sutro 1, ya tidak perlu ya, karena sudah ada imam yang menjadi sutro ya. Dan ini adalah hukum sutro. Ya, hukum sutro adalah sunnah bagi orang yang sholat baik ketika menjadi imam atau sholat sendirian. Jadi sudah ada 2 poin penting ya. Yang pertama dari pengertian sutro, yang kedua hukumnya ya. Pengertiannya tadi, sutro adalah sesuatu yang diletakkan oleh orang sholat di depannya. Yang kedua, hukum sutro adalah sunnah bagi orang yang sholat baik ketika menjadi imam atau sholat sendirian. Ya, coba ditulis dulu. Coba Ustaz menanya yang Ikhwan, ada ditulis belum? Yang akhwat? Nah ya, sekarang kita masuk poin ketiga, manfaat sutro. Ya, sebenarnya banyak di sini manfaat sutro, tapi kita mengambil 6 poin penting saja ya. Manfaat yang pertama. Ya, manfaat yang pertama ya, salat menghadap sutro itu menjalankan perintah Rasulullah. Menjalankan perintah Rasulullah. Ini manfaat sutro yang pertama. Lanjut ya, nomor 2 di sampingnya di sini ya. Di situ membuat salah susah. Ya, manfaat yang kedua ketika kita sholat menghadap sutro apa? Mencegah lewatnya syaitan dan terputusnya sholat. Ya, ini manfaat yang kedua. Mencegah lewatnya syaitan dan terputusnya sholat. Yang pertama tadi apa? Menjalankan perintah Rasulullah. Yang kedua, mencegah lewatnya syaitan dan terputusnya sholat. Ini manfaat yang kedua. Sudah? Yang akhwat? Yang ikhwan sudah belum? Ya, masuk ke nomor 3. Manfaat yang ketiga. Manfaat yang ketiga adalah mencegah pandangan agar tidak terlalu jauh dari sutro. Ya, ini manfaat ketika kita sholat menghadap sutro yang ketiga apa? Mencegah pandangan agar tidak terlalu jauh dari sutro. Mencegah pandangan agar tidak terlalu jauh dari sutro. Saya ulang, dari manfaat sutro yang pertama apa? Menjalankan perintah Rasulullah. Yang kedua, mencegah lewatnya syaitan dan terputusnya sholat. Yang poin ketiga, nomor ketiga, mencegah pandangan agar tidak terlalu jauh dari sutro. Ya, berarti ada berapa poin lagi? Ada 3 poin lagi ya.
Selanjut yang keempat, manfaat yang keempat. Manfaat yang keempat, membuat lebih khusyuk. Ya, manfaat ketika kita sholat menghadap sutra yang keempat itu apa? Membuat lebih khusyuk. Ini manfaat yang keempat ketika kita sholat menghadap sutra. Ya, Ustadzullah, ada yang pertama tadi apa? Manfaat sutra, ya, menjalankan perintah Rasulullah. Yang kedua, mencegah lewatnya syaitan dan terputusnya sholat. Yang ketiga, mencegah pandangan agar tidak terlalu jauh dari sutra. Yang keempat, membuat lebih khusyuk. Ada dua manfaat lagi, ada 2 poin penting lagi ya. Selanjut ya, manfaat yang kelima. Manfaat yang kelima adalah memudahkan orang yang ingin lewat. Manfaat yang kelima ketika kita sholat menghadap sutra apa? Memudahkan orang yang ingin lewat ya. Jadi ketika kalian sholat sunnah, misalkan sholat sunnah apa? Sholat sunnah qobliyah ya. Nah, kalian taruh sutra di depan itu ya. Jadi orang tuh tahu, oh ini ada yang lagi sholat. Jadi ntar orang yang mau lewat itu lewat depan sutra ya, bukan lewat yang lagi orang sholat itu. Ya, ini manfaat yang kelima, memudahkan orang yang ingin lewat. Ini sudah 5 manfaat. Berarti ada berapa manfaat lagi? 1 lagi ya. Manfaat yang keenam ketika kita sholat menghadap sutra, menjauhi dosa karena melewati area sholat. Ya, manfaat yang keenam ketika kita sholat menghadap sutra, menjauhi dosa karena melewati area sholat. Itu manfaat yang keenam, menjauhi dosa karena melewati area sholat. Yang ikhwan sudah ditulis belum? Sampai poin ke-6 dari manfaat kita sholat menghadap sutra. Yang ikhwan sudah ditulis sampai nomor 6. Ya, jadi pembahasan kita hari ini ada 3 poin penting ya di dalam pembahasan hukum dan manfaat. Yang pertama ada pengertian sutra ya. Pengertian sutra sih, apa itu sutra ya? Sutra adalah sesuatu yang diletakkan oleh orang sholat di depannya. Tadi contohnya apa aja? Seperti tembok kalau dalam masjid ya, atau enggak tiang, atau enggak bisa buat teman kalian juga. Teman kalian bisa dijadikan sutra. Ketika teman kalian yang sholat di depannya, kalian ikut saja sholat di belakangnya. Ya, jadikan teman kalian di depannya itu sebagai sutra, itu boleh juga. Ya. Nah, sekarang poin yang kedua, hukumnya. Ya, hukum sutra adalah sunnah bagi orang yang sholat, baik ketika menjadi imam atau sholat sendirian. Itu contohnya kalau sholat sendirian seperti tadi, sholat sunnah qobliyah atau enggak sholat apa yang sesudah sholat sunnah ba'diyah ya, itu juga bisa ya. Teman kalian di depannya itu kalian jadikan sutra, itu juga bisa. Ya, poin ketiga di sini ada manfaatnya ya, manfaat kita ketika kita sholat menghadap sutra. Ada 6 poin penting ya di manfaat ini ya. Manfaat yang pertama apa? Menjalankan perintah Rasulullah. Yang kedua, mencegah lewatnya syaitan dan terputusnya sholat. Yang ketiga, mencegah pandangan agar tidak terlalu jauh dari sutra. Yang keempat, membuat lebih khusyuk. Yang kelima, memudahkan orang yang ingin lewat. Dan poin yang terakhir ya, ketika kita menghadap sutra, manfaat kita menghadap sutra apa? Menjauhi dosa karena melewati area sholat. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebih mohon maaf. Yumkin hakadha minni idza wajadtum minni al-akhta'a wa huwa minasyaiton wa idza wajadtum minni as-sahiha minallahi wahda. Syukran ala ihtimamikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.